Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, maksian semuanya yang menonton video Market Outlook kita ya, yang biasa setiap minggu kami suguhkan kepada teman-teman yang ada di YouTube ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menonton Market Outlook dari kami ya, yaitu Mexco Future. Tentunya pada kesempatan kali ini perkenalkan terlebih dahulu, saya Ananda Marwanaya Putra, bertugas sebagai market analis dari Mexco Future. Dan khususnya saya di sini sebagai analis saham Amerika ya, atau US Stock. Nah, pada saat ini atau kesempatan kali ini saya akan memberikan insight kepada teman-teman tentang outlook ke depannya market US itu akan seperti apa ya, seperti itu. Semoga teman-teman yang menyaksikan video kita pada siang hari ini itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin langsung saja kita akan lihat apa sih yang terjadi di market US saat ini ya. Dimana kita ketahui fokus utama tetap terhadap kenaikan suku bunga ya yang terjadi di Amerika saat ini, yang mana kita ketahui 75 basis point di tanggal 2 November itu sudah menjadi angka yang pasti dan juga sudah diestimasikan oleh pasar sebesar 75% atau bahkan 80% partisipan pasar itu mengekspektasikan kenaikan 75 basis point dari The Fed ataupun Bank Sentral Amerika ya, itu menjadi katalis yang tentunya positif untuk mata uang US dollar. Namun bergerak kebalikannya yaitu menjadi katalis negatif tentunya untuk saham-saham yang ada di Amerika ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Seperti itu ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di mana di minggu ini itu bisa dikatakan sebagai earning season ya, ataupun minggu yang dipenuhi dengan beberapa laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang ada di Amerika ya, khususnya adalah dari sektor teknologi yang mana kita lihat di layar teman-teman semuanya ya, yang hari Selasa kemarin itu sudah keluar dari sisi Microsoft dan juga dari sisi Google ya, dan hari ini itu ada Meta ataupun Facebook ya. Dan besok ini menjadi menurut saya katalis yang ataupun fokus utama terhadap pasar ya, terhadap perusahaan di Amerika, yaitu adalah Apple. Yang mana kita ketahui Apple itu menjadi market cap terbesar saat ini yang dimiliki oleh negara Amerika. Bahkan bisa dikatakan perusahaan terbesar di dunia saat ini ya, yang mana market cap-nya itu sebesar 33.000 triliun rupiah ya, yang misalkan kita estimasikan ke rupiah. Nah, di hari Kamis ini merupakan fokus utama partisipan pasar atau investor melihat kinerja perusahaan teknologi apakah terdampak ataukah tidak ya terhadap kenaikan suku bunga dan juga tentunya faktor eksternal yaitu lockdown di negara China. Yang mana kita ketahui ya, hampir beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Amazon, lalu Microsoft ya, itu marketnya ataupun pasarnya itu hampir mayoritasnya ada di China. Seperti itu. Dan bahkan beberapa kali media sudah memberitakan dari beberapa perusahaan teknologi ini sudah melakukan PHK yang kita ketahui ya, pengurangan biaya operasional itu tentunya dapat mengurangi dari sisi earnings dan juga dari sisi pendapatan yang diterima oleh perusahaan teknologi ini ya. Kita langsung saja ya dari laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh Microsoft dan juga Google di hari Selasa kemarin, lebih tepatnya di jam 3 pagi dini hari tadi ya. Ya, oke, kita lanjut ya, bahwa di Google itu ada beberapa produk yang mereka sediakan, salah satunya adalah Google Ad Revenue ya, ataupun Google Ads ya. Di sini diestimasikan bahwa Google akan melampirkan dari sisi angka aktual yang keluar telah 56,98 billion dolar. Namun angka aktualnya ataupun angka pasti yang keluar dari laporan keuangan Google itu hanya di angka 54,48 billion dolar ya. Dan juga tapi ya dari sisi cloud-nya, produk Google Cloud-nya itu cenderung mengalami kenaikan atau increase ya, di mana di sini 6,61 billion, namun dari sisi angka aktualnya itu keluar 6,87 billion dolar. Ini tentunya menjadi angka yang mix ya, tapi tetap mayoritas dari beberapa data yang keluar itu mencerminkan Google di kuartal 3 itu cenderung terdampak ya terhadap kenaikan suku bunga dan juga demand yang berkurang dikarenakan lockdown-nya negara China, seperti itu ya. Oke, lalu kita lanjut ke perusahaan teknologi yang kedua yang melaporkan di hari Selasa kemarin juga ya, yaitu adalah Microsoft ya.
yang mana Microsoft juga merupakan perusahaan teknologi salah satu terbesar juga di Amerika. Di sini mereka mencatatkan earning per share itu cenderung mengalami increase atau kenaikan ya, di mana diekspektasikan oleh pasar di angka 2,29 dolar, namun angka yang keluar itu di angka 2,35 dolar per lembarnya. Tentu ini menjadi katalis positif untuk perusahaan Microsoft ya, yang mana kita ketahui sektor teknologi dengan kenaikan suku bunga itu tentu akan banyak sekali terdampak ya dari sisi operasional dan lain sebagainya. Namun Microsoft di sini menunjukkan bahwa mereka dapat melaluinya dengan mencatatkan keuntungan ya. Dan juga dari sisi revenue itu diekspektasikan pasar di angka 49,56 billion dolar. Di sini angka aktual yang keluar di atas ekspektasi pasar yaitu di angka 50 billion dolar ya. Dan juga dari beberapa produk yang disediakan oleh Microsoft seperti Intelligent Cloud ya, dan juga Commercial Cloud-nya itu cenderung juga mengalami pertumbuhan seperti itu. Ya. Jadi di hari kemarin itu kalau teman-teman perhatikan dengan detail, Nasdaq di pembukaan market sempat menyentuh angka 2% kenaikannya, namun ditutup dengan angka 1,1%. Memang dari sisi data yang keluar dari laporan keuangan di perusahaan teknologi yang terbesar ini, salah satunya yaitu adalah Microsoft dan juga Google, itu cenderung mix ya. Ada yang mengalami keuntungan dan juga ada yang mengalami kerugian seperti itu. Jadi membuat Nasdaq di situ setelah dia spike ke atas lalu turun di angka walaupun masih di area hijau ya. Tetap perhatikan dari trading terminal di sini ya, ataupun event company yang akan mencatatkan ataupun mengeluarkan laporan keuangan ya. Tetap fokus utama pasar yaitu adalah di hari Kamis esok. Ini juga bisa menjadi katalis positif atau katalis negatif terhadap pergerakan Nasdaq ya, tergantung dari laporan keuangan Apple ya. Jika Apple di sini mencatatkan keuntungan dan juga bisa mengeluarkan data yang di atas ekspektasi pasar, itu bisa membuat dari sisi pergerakan Nasdaq ya. Kalau teman-teman tahu di sini ada resisten di area 11.600 ya. Kita lihat time frame daily-nya terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada time frame daily-nya ada resisten ya di 11.600 dan juga supportnya di 11.300. Jadi menurut analisa saya hingga menjelang laporan keuangan Apple yang akan keluar di hari Kamis esok, itu cenderung Nasdaq akan bergerak di range harga 11.300 hingga 11.600. Perhatikan saja support dan resisten terhadap harga. Jika harga menembus area supportnya 11.300, potensi harga untuk revisit area support selanjutnya di 10.800 itu cukup besar ya. Namun, jika harga menembus dari sisi resisten di 11.600, potensi untuk harga bergerak ke area resisten selanjutnya ya, yaitu di area 12.800 itu cukup besar ya. Jadi tetap fokus utama pasar itu terhadap laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh Apple di hari Kamis seperti itu ya. Lalu teman-teman yang suka investasi ya, di sini saya kasih sedikit bocoran ya, bahwa The Fed ataupun Federal Reserve dari Amerika itu akan menaikkan suku bunga 75 basis point itu di bulan November, hanya di bulan November ya. Estimasi pasar di bulan Desember dan juga bulan Februari di tahun depan itu tetap menaikkan suku bunga, namun dari sisi kenaikannya itu cenderung menurun. Ya, bisa dilihat dari sisi grafik di teman-teman semua ya, di layar teman-teman ini ya. Jadi peak-nya itu memang di angka 4,87% yang diestimasikan oleh pasar di tahun 2023. Nah, adapun korelasi antara suku bunga dan juga equity market ataupun Wall Street ya, itu bisa dibilang berkebalikan. Jadi wajar jika awal tahun 2023 equity market masih terdampak ataupun mengalami penurunan. Namun setelah The Fed itu menurunkan dari sisi kenaikan suku bunganya, itu equity market akan bergerak kebalikannya ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, itu pasti equity market akan bergerak turun. Namun ketika kenaikannya sudah melandai dari sisi suku bunga yang dinaikkan ya, itu akan membuat boosting terhadap equity market. Jadi manfaatkanlah penurunan yang bisa dikatakan ini merupakan hawkish ataupun statement hawkish terakhir dari The Fed, karena memang dilihat dari beberapa data yang sudah keluar seperti penjualan rumah yang sudah berkurang, lalu ada pembayaran rumah yang juga dari sisi kredit Swiss juga sudah tinggi ya, dari angka kredit Swiss-nya. Itu juga bisa menjadi variabel utama The Fed itu akan mulai
melakukan pivoting. Pivoting itu apa? Pivoting itu adalah ketika bank sentral itu merubah kebijakannya ya, yang sebelumnya menaikkan suku bunga secara hawkish ya ataupun secara optimis itu berpindah ataupun berubah haluan ya, mengubah haluannya dari 75 ke 50 ya. Ini yang dikatakan pivoting ya. Walaupun The Fed tetap menaikkan suku bunga di bulan Desember dan juga bulan Februari 2023, namun dari sisi angka poinnya itu cenderung melandai ataupun berkurang. Nah, manfaatkanlah ketika 75 basis point di bulan November ini mungkin equity market akan terdampak itu untuk mengambil ataupun menyerok saham-saham yang notabene ketika laporan keuangannya dia mengalami keuntungan, namun dari sisi harga itu berkurang ataupun turun ya, seperti itu. Jadi Nasdaq potensi ketika hari Kamis mungkin menembus untuk area resisten di 11.600. Ini menurut saya tergantung dari sisi pergerakan ataupun laporan keuangan Apple. Ya, kalau misalnya kita lihat Apple itu tadi malam menguat sebesar 1,93% dan ditutup di atas area resistennya ya, yang kemarin ditembus ya, sempat sekali lagi harga sempat reject di area resisten ini ya, tidak berhasil menembus. Itu percobaan pertama. Namun di percobaan kedua ini harga berhasil menembus dan ditutup di atas area supportnya, yaitu di angka 152. Potensi untuk harga revisit terlebih dahulu ke area support, retest ya, atau bisa dikatakan retest ke area 150 itu cukup besar sebelum melanjutkan kenaikan ke resisten selanjutnya di 162. Seperti itu ya. Jadi sedikit info untuk teman-teman ya, insight kepada teman-teman yang ingin trading terhadap saham US ataupun saham Amerika. Hati-hati ya, karena sebelum The Fed itu mengumumkan dari sisi interest rate ataupun kenaikan suku bunga, ya potensi untuk equity market itu bergerak volatile itu cukup besar seperti itu. Namun manfaatkanlah hal ini itu untuk mengambil investasi ataupun mengambil saham di harga murah, namun dari sisi fundamental itu masih bagus ataupun masih mencatatkan keuntungan ya. Oke, mungkin hanya itu sedikit outlook tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika dan juga equity market yang ada di negara Amerika. Fokus utama kita masih terhadap suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed di tanggal 2 November ya, di minggu depan, yaitu sebesar 75 basis point. Perhatikan saja volatilitas terhadap pasar dan juga equity market tentunya akan kekurangan demand dikarenakan The Fed itu masih menaikkan 75 basis point. Namun cenderung di bulan Desember dan juga bulan Februari walaupun masih menaikkan suku bunga, tetap dari sisi angka itu sudah cenderung melandai ataupun turun seperti itu ya. Jadi potensi untuk equity market hingga tahun depan menurut saya netral menuju bullish ya, karena memang dari sisi The Fed di sini sudah mulai melakukan pivoting seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Maxian semua yang sudah menonton video market outlook saya pada siang hari ini ya. Jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya kepada channel YouTube kami Mexico Future, karena biar kami supaya bisa semangat lagi, karena komen dan juga jangan lupa titipkan komen ya, ataupun tinggalkan komen di komentar di kolom komen ya. Agar apa? Kasih kami insight, kasih kami saran, kasih kami kritik apa yang kurang dari market outlook kami ya. Itu bisa kita jadikan evaluasi kami untuk ke depannya. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton pada siang hari ini. Saya tutup market outlook ini. Selamat siang semuanya.